Bagaimana pendapat saudara setelah 1 tahun kinerja Prabowo? Ya, menurut saya Jokowi. Hai, selamat siang. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. serius lah. Oh. Selamat siang. Kemudian kurang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Al-Akbar, mahasiswa Prodi Ilmu Politik UIN Araniri. Jadi hari ini saya akan menjelaskan teori-teori komunikasi politik beserta contohnya. Tonton sampai selesai. Yang pertama, ada teori jarum suntik. Teori ini berpandangan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat besar untuk memengaruhi khalayak secara langsung dan instan. Seolah-olah pesan media disuntikkan ke dalam pikiran audiens tanpa adanya perlawanan dan penyaringan. Audiens yang pasif, mudah dipercaya, dan tidak kritis terhadap isi pesan. Contohnya, fenomena di saat pemilu 2019 dan 2024 yang dimana banyak seperti di WhatsApp, di Facebook, di media sosial lainnya, dimana banyak masyarakat langsung mencari berita-berita palsu, berita-berita hoax, misalnya tuduhan kandidat yang anti-Islam, yang pro-asing, tanpa memverifikasi kebenarannya. Efeknya, persepsi publik langsung terbentuk dan mempengaruhi pilihan politik publik. Selanjutnya, yang kedua, ada teori kepala batu. Teori ini berbeda dengan teori sebelumnya. Dalam teori ini, justru mengatakan bahwa tidak semua orang itu mudah dipengaruhi oleh media. Setiap individu memiliki keyakinan, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi yang membuatnya tahan terhadap pengaruh media. Misalnya, pendukung Anies di saat pemilu 2024 tidak akan langsung beralih ke kandidat Prabowo. Kenapa? Karena dia ada pendiriannya sendiri. Tidak akan mudah dipengaruhi oleh media bagaimanapun ada berita positif atau negatif terhadap kandidat lain, namun dia tidak akan beralih karena ada pendiriannya tersendiri. Dalam komunikasi politik, teori ini menunjukkan bahwa media tidak selalu berhasil mengubah opini publik, terutama pada kelompok yang sudah memiliki orientasi politiknya kuat atau mempunyai pendirian politiknya tersendiri. Lalu yang ketiga, ada teori kegunaan dan kepuasan. Teori ini melihat khalayak sebagai pihak yang aktif. Masyarakat menggunakan media bukan karena dipengaruhi, tetapi karena mereka ingin mencari kepuasan tersendiri. Contoh seperti seorang menonton debat capres dan cawapres bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin menambah wawasan politiknya. Dan ada juga yang menonton talk show politik dan sebagainya hanya untuk hiburan atau mengikuti isu terkini saja. Nah, dalam politik, teori ini penting karena menunjukkan bahwa memilih informasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Politisi dan media harus memahami hal ini agar pesan politik bisa diterima secara efektif. Yang keempat, ada teori lingkar kesunyian. Inti pada teori ini, seseorang akan diam jika pendapatnya berbeda dari mayoritas yang lainnya, karena takut dikecilkan dan sebagainya. Dalam konteks politik, ini terlihat jelas di saat masa kampanye. Ketika mayoritas mendukung salah satu calon, orang yang berpihak pada calon lain sering enggan menyuarakan pendapatnya. Misal, di media, sangat banyak pendukung kandidat pertama dan sangat minoritas pendukung kandidat kedua. Maka pendukung minoritas ini pada kandidat kedua ini itu enggan untuk bersuara karena takut dikucilkan, takut dibully dan sebagainya. Contohnya, ketika dukungan besar tertuju pada satu pasangan dalam presiden, pendukung lawan bisa memilih diam untuk menghindari hujatan.
hal ini menciptakan lingkaran kesenian di mana suara minoritas semakin tidak terdengar. Lalu yang kelima, ada teori penanaman. Teori ini menjelaskan bahwa media, terutama media sosial maupun televisi, secara perlahan menanamkan nilai-nilai pandangan tertentu dalam masyarakat. Semakin sering melihat pesan tertentu di media, semakin besar kemungkinan ia percaya bahwa hal itu mencerminkan kenyataan. Mungkin yang terbaru contohnya itu ada di bioskop menayangkan kerja-kerja Prabowo. Dan juga mungkin lebih mudah dipahami itu di media sosial manapun lebih banyak memperlihatkan bahwa politik itu penuh dengan konflik, korupsi, hingga mengaruhi pandangan orang bahwa politik itu kotor, padahal tidak selalu demikian. Dalam komunikasi politik, teori ini memperingatkan kita agar kritis terhadap pesan media, karena media bisa menenangkan persepsi politik tertentu dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, ada teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak menentukan apa yang harus kita pikirkan, tetapi menentukan apa yang penting untuk kita pikirkan. Media punya kekuatan untuk mengarahkan perhatian publik pada isu tertentu. Misal, ketika media terus menyoroti isu korupsi, publik akan menganggap korupsi sebagai masalah utama bangsa. Sebaliknya, isu seperti kemiskinan atau lingkaran bisa terabaikan karena tidak diberitakan secara besar-besaran. Nah, contoh lagi seperti di saat aksi demonstran pada Agustus sampai 1 September kemarin, di mana di saat media lagi memberitakan bahwasanya demonstran di mana-mana, tiba-tiba ada isu yang tentang artis yang selingkuh. Nah, itu mengarahkan pandangan publik dari yang pertama pada demonstran, yang lalu mengarah pada isu yang lainnya. Dalam konteks komunikasi politik, teori ini sangat penting, karena politisi dan partai sering berusaha mengarahkan agenda media agar isu yang menguntungkan mereka lebih banyak dibahas di publik. Itulah mengapa hubungan antara media dan politik sangat strategis. Nah, jadi dari keenam teori kita tadi, kita bisa lihat bahwa hubungan antara media, komunikasi, dan politik itu sangat kompleks. Awalnya, masyarakat dianggap pasif dan mudah dipengaruhi, seperti dalam teori jarum suntik. Namun seiring berkembangnya zaman, teori-teori baru seperti kegunaan dan kepuasan dan agenda setting menunjukkan bahwa masyarakat juga bisa berpikir kritis dan aktif dalam memilih informasi. Sebagai mahasiswa ilmu politik, kita perlu memahami teori-teori ini agar bisa menganalisis fenomena politik dan media dengan lebih bijak, dengan lebih kritis. Kita juga harus belajar menjadi khalayak yang kritis, tidak mudah terpengaruh oleh framing media, dan mampu menilai pesan politik secara objektif. Sebagai penutup, teori-teori komunikasi politik dalam mata kuliah komunikasi politik berdasarkan pemikiran dari buku komunikasi politik karangan Hafiz Cangarap. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu kita memahami bagaimana media berperan dalam membentuk opini publik dan perilaku politik masyarakat. Terima kasih. Saya Ripple Akbar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pantau terus channel ini sampai ngalahin Mr. Beast. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kamu yang sudah tua, apa kabarmu? Katanya baru sembuh, katanya sakit jantung, ginjal, dan encok, sedikit saraf. Hati-hati Pak Tua, istirahatlah, di luar banyak angin. Kamu yang murah senyum, memegang perut, badanmu semakin tambun, memandang langit. Hari menjelang maghrib, Pak Tua ngantuk, istri manis menunggu, istirahatlah, di luar banyak angin.